Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Izatul Fitriah, mahasiswa STKIP Kusuma Negara. Nah, kali ini saya akan meneruskan video saya yang pertama, yaitu membahas tentang soal-soal geometri ruang. 16. Sebuah kerucut dibuat dari selembar karton berbentuk juring lingkaran dengan sudut pusat 216 derajat dan jari-jarinya 20 cm. Berapa volume kerucut yang dapat terjadi? Nah, yang diketahui sudut sama dengan 216 derajat dan jari-jarinya 20 cm. Pertama kita mencari luas juringnya terlebih dahulu. Nah, luas juring rumusnya yaitu sudut pusat dibagi dengan 360 dikali pi r kuadrat. Nah, 216 dibagi 360 dikali pi-nya 3,14 dikali 20 dikali 20. Hasilnya 753,6 cm persegi. Nah, selanjutnya kita mencari R. Luas juring sama dengan luas selimut kerucut. Nah, luas juringnya kan sudah diketahui, yaitu 753,6. Nah, luas selimut kerucutnya rumusnya pi rs. Nah, pi-nya 3,14, r-nya belum diketahui, dan selimutnya yaitu 20 cm. Nah, 753,6 sama dengan ini 3,14 dikali 20, hasilnya 62,8 dikali R. R-nya sama dengan 753,6 dibagi dengan 62,8, maka jari-jarinya 12 cm. Nah, selanjutnya kita mencari tinggi. Tinggi sama dengan akar S kuadrat dikurang dengan R kuadrat, di mana S-nya yaitu 20 cm dan R-nya itu 12 cm. Nah, 20 dikuadratkan hasilnya 400. Nah, 12 dikuadratkan hasilnya 144. Maka 400 dikurang 144 hasilnya 256. Nah, akar 256 yaitu 16 cm. Selanjutnya untuk mencari volume kerucut rumusnya yaitu 1/3 dikali pi r kuadrat dikali t. Nah, 1/3 pi-nya 3,14, r-nya 12 dikali dengan 12 dikali t-nya tingginya 16. Maka hasilnya 2411,52 cm kubik. Maka jawabannya yang D. Selanjutnya nomor 17. Gambar berikut menunjukkan kap lampu dengan jari-jari lingkaran alas 9 dm dan jari-jari lingkaran atas 3 cm. Nah, ini alasnya, ini atasnya ya. Nah, luas bahan yang diperlukan untuk membuat kap lampu tersebut adalah, nah, diketahui jari-jari alasnya 9 dm dan jari-jari atasnya 3 dm. Tinggi alasnya 8 ditambah 4. Ini ya, 8 dari sini tambah 4. Itu 12 cm dan tinggi atasnya 4 cm. Nah, cara yang pertama kita mencari garis pelukis terlebih dahulu. Nah, kita mencari selimut atas dulu ya. Ini maaf salah, maksudnya atas, selimut atas dulu. Nah, selimut atas rumusnya T kuadrat ditambah R kuadrat. Nah, T-nya berapa tingginya? Tingginya yaitu tinggi atas itu 4. Dan ditambah jari-jarinya itu 3. Maka 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat yaitu 16 ditambah 9. Menjadi akar 25. Akar 25 itu 5. Selanjutnya mencari selimut alas.
rumusnya juga sama. Nah, tingginya itu 12 dan jari-jarinya itu 9. 12 kuadrat yaitu 144 dan 9 kuadrat yaitu 81. Maka 144 ditambah 81 hasilnya 222. Akar dari 222 hasilnya 15. Nah, selanjutnya mencari luas lingkaran atas. Nah, luas lingkaran atasnya rumusnya pi r kuadrat. Pi-nya 3,14, r-nya 3 dikali 3, maka hasilnya 28,26 desimeter. Nah, luas corong itu rumusnya luas selimut alas dikurang luas selimut atas. Nah, luas selimut alas rumusnya pi rs dikurang juga pi rs. Nah, pi-nya 3,14, r-nya 9, s-nya 15. Ini yang alas ya. Nah, luas selimut atasnya 3,14 dikali r-nya 3 dikali selimutnya 5. Maka 3,14 dikali 9 dikali 15 hasilnya 428,9. Nah, dengan 3,14 dikali 3 dikali 5 hasilnya 47,1. Nah, ini dikurang hasilnya 376,8 desimeter persegi. Maka jawabannya yang C. Selanjutnya nomor 18. Apabila selisih luas selimut dan luas alas suatu kerucut sama dengan 28 cm persegi dan jumlah keduanya 336 cm persegi, maka jari-jari alas kerucut adalah. Nah, diketahui lumut dikurang luas alas yaitu 28 cm persegi dan luas selimut ditambah luas alasnya itu 330. Lalu kita mencari luas selimutnya. Luas selimut dikurang luas alas sama dengan 28. Maka luas selimut sama dengan 28 ditambah luas alas. Nah, luas selimut ditambah luas alas sama dengan 336. Maka luas selimutnya ini yang mana yang ini ya? Luas selimutnya itu 28 ditambah luas alas ditambah luas alas. Alasnya ada 2 ya. Jadi 28 ditambah 2 kali luas alas sama dengan 336. Terus 36 dikurang dengan 28. Ini plus, pindah ruas jadi min. Jadi 2 kali luas alas sama dengan 308. Nah, luas alas sama dengan 308 dibagi dengan, maka hasilnya 154. Nah, luas alas kan kita mencari jari-jari kerucutnya ya. Nah, luas alas ini kita jabarkan. Luas alas ini rumusnya pi r kuadrat. Nah, pi-nya itu 22/7, r-nya belum diketahui, dan luas alasnya 154. Nah, lalu r kuadrat sama dengan, lalu ini 154. Nah, ini kan pembagian ya. Kalau pembagian kan dibalik, jadi r kuadrat sama dengan 154 dikali dengan 7 dibagi dengan 22 dibagi dengan 22, maka r kuadrat sama dengan 49. R-nya sama dengan akar 49. Akar 49 itu berapa? Akar 49. Akar 49 itu 7 cm. Nah, maka jawabannya yang D. Selanjutnya nomor 19. Pemberat suatu pancing terbuat dari timah yang berbentuk kerucut dengan diameter alas 0,4 dm dan tinggi 0,5 dm. Pi-nya 3,14. Jika berat 1 cm kubik timah sama dengan 7,8 gram, maka pemberat pembuat pemancing itu adalah. Nah, diketahui
diameternya sama dengan 0,4 desimeter. Nah, kita ubah menjadi sentimeter. Menjadi 4 cm. Maka R-nya sama dengan 2 cm. Tingginya juga diubah menjadi cm. Tingginya 0,5 desimeter. Maka menjadi 5 cm. Beratnya itu 1 cm kubik timah sama dengan 7,8 gram. Pi-nya 3,14. Selanjutnya mencari volume. Volume rumusnya 1/3 dikali pi R kuadrat T. Nah, pi-nya 3,14, R-nya yaitu 2 dikali 2 dikali tingginya 5. Maka hasilnya 20,93 cm kubik. Cing, berat pemancing rumusnya volume dikali berat jenis. Nah, volumenya itu 20,93 dikali dengan 7,8. Maaf, ini harusnya 7,8 ya. Nah, hasilnya yaitu 163,254 gram. Ini salah. Nah, 2,54 gram ini dibulatkan menjadi 163,3 gram, yang mendekati ya maksudnya. Jadinya jawabannya yang C. Sebuah bola berdiameter 21 cm dan luas permukaan bola tersebut adalah, nah diketahui diameternya 21 dan jari-jarinya 10, bola rumusnya 4 dikali pi R kuadrat. 4 pi-nya 2,4 dikali pi-nya 2/7 dikali R-nya 10,5 dikali 10,5, hasilnya 1386 cm persegi. Jadi jawabannya yang B. Selanjutnya nomor 21. Diketahui luas permukaan sebuah bola 154 cm persegi. Volume bola itu adalah, diketahui yaitu luas permukaan sama dengan 154 cm persegi. Nah, kita mencari jari-jarinya dulu. Mencari jari-jarinya menggunakan rumus luas permukaan. Luas permukaan itu sama dengan 154. Nah, luas permukaan rumusnya 4 kali pi R kuadrat sama dengan 154. Nah, 4 dikali pi-nya 2/7 dikali R-nya yang akan kita cari sama dengan 152/7 dikali R kuadrat sama dengan 154. Nah, ini 4 dikali 22 dikali R kuadrat sama dengan 154 dikali dengan 7. Nah, 4 dikali 22 hasilnya 88 dikali dengan R kuadrat. Ini 154 dikali dengan 7. Maka R kuadrat sama dengan 1078 dibagi dengan 88. R kuadratnya sama dengan 12,25. Nah, akar dari 12,5 itu 3,5. Maka R-nya sudah diketahui yaitu 3,5. Nah, selanjutnya mencari volume bola. Rumus volume bola yaitu 4/3 pi R kubik. 4/3 pi-nya 22/7, R-nya 3,5 dikali dengan 3,5 dikali 3,5. Ini langsung saya jabarin. Ini hasilnya 3773 dibagi dengan 21. Hasil 179,66667. Nah, 0,667-nya ini saya ubah menjadi pecahan menjadi 179 2/3. Jadi jawabannya yang D. Selanjutnya nomor 22. Diketahui volume sebuah bola
972 pi cm kubik. Luas kulit bola itu adalah, nah volumenya itu 972 pi cm kubik. Nah, kita cari volumenya dulu. Volume bola rumusnya 4/3 dikali pi R pangkat 3. Nah, volumenya yaitu 972 pi sama dengan 4/3 dikali pi R. Nah, ini kan pi-nya sama ya. Nah, kita coret pi-nya. Menjadi 972 sama dengan 4/3 dikali R pangkat 3. Sama dengan 972 ini dikalikan dengan 3 sama dengan 4 dikali R pangkat 3. Nah, hasilnya 972 dikali 3 hasilnya 2916 sama dengan 4 dikali R pangkat 3. R pangkat 3 sama dengan 2916 dibagi 4. Maka R pangkat 3-nya 729. Nah, akar pangkat 3 dari 729 adalah 9. Nah, sudah diketahui kulit. Nah, luas kulit rumusnya 4 dikali pi R kuadrat. Nah, 4 dikali pi R pangkat 2. Nah, 4 dikali pi-nya tetap ditulis. R-nya 9 dikali 9. Maka hasilnya 324 pi cm persegi. Jadi jawabannya yang A. Selanjutnya nomor 23. Jika jari-jari sebuah bola dilipat gandakan menjadi 2 kalinya, maka persentase kenaikan pada luas permukaan bola akan terjadi. Luas permukaan yang pertama yaitu rumusnya 4 pi R kuadrat. Nah, kita cari luas permukaan yang kedua. Nah, luas permukaan yang kedua kan dilipat gandakan menjadi 2 kali lipat ya. Jadi luas permukaan yang kedua R-nya yang dilipat gandakan menjadi 4 pi 2R dikuadratkan. 4 pi 2 dikuadratkan menjadi 4R kuadrat. 4 pi 2R dikuadratkan hasilnya 4R kuadrat. 4 dikali 4 hasilnya 16 pi R kuadrat. Nah, kenaikan luas permukaannya sama dengan luas permukaan yang satu dikurang dengan luas permukaan yang kedua. Jadi 16 dikurang 4 hasilnya 12. Nah, sekarang kita mencari presentasinya. Nah, presentasi kenaikannya sama dengan kenaikan dibagi dengan luas permukaan yang pertama dikali dengan 100%. Nah, kenaikannya kan 12 dikali dengan 4. Luas permukaan yang pertama yaitu 4. Kita abaikan yang pi R kuadrat ini. Kita abaikan 4 ya. Jadi luas permukaan yang pertama itu 4 dikali dengan 100. Maka hasilnya 3 dikali 100 yaitu 300. Jadi presentasi kenaikan pada luas permukaan bola yaitu 300%. Jadi jawabannya yang C. Volume sebuah bola adalah 200 cm kubik. Berapa volume bola setelah jari-jari ditambah panjang 10%? Nah, volume bola rumusnya 4/3 dikali pi R kuadrat. Nah, volumenya kan 200 ya, ini 200. 4/3, pi-nya itu 3,14 ya, tidak diketahui. Nah, lalu 200 saya kalikan dengan 3 karena kan ini pembagian jadi dibalik. 200 dikali 3 sama dengan 4 dikali 3,14 dikali 200 dikali 3 hasilnya 600 sama dengan 4 dikali 3,14 hasilnya 12,56 dikali R pangkat 3.
Nah, R pangkat 3 sama dengan 600 dibagi dengan 12,56. R pangkat 3 sama dengan 47,77. Nah, akar pangkat 3 dari 47,77 adalah 3,628. Nah, jadi R-nya 3,6. Kalau dibulatkan, R-nya saya bulatkan menjadi 3,63. Nah, sekarang kan R-nya ditambah 10% lebih panjang ya. Nah, R tambah 10% sama dengan 3,63 dikali 10%. Maka hasilnya 0,362 ya. R awal ditambah dengan R plus 10%. Nah, R awalnya itu 3,63 ditambah dengan R plus 10%-nya itu 0,360. Nah, ini ditambahkan menjadi 3,993. Nah, selanjutnya mencari volume bola yang jari-jarinya sudah menambah panjang 10%. Nah, 4/3, pi-nya 3,14, R-nya itu yang ini ya. 3, ini saya bulatkan menjadi 3,99 dikali dengan 3,99 dikali dengan 3,99. Nah, di belakang koma kan jika di belakang koma lebih dari 5, maka bisa dibulatkan menjadi 1, maka hasilnya 266 cm. Nah, yang mendekati yang mana? Yang mendekati yang C. Nah, jadi jawabannya yang C. Selanjutnya nomor 25. Dua buah bola masing-masing berjari-jari 16 cm dan 5 cm. Selisih luas permukaan kedua bola tersebut dengan pi 22/7 adalah, diketahui R-nya 16 cm dan 5 cm. Nah, kita mencari luas permukaan yang pertama. Nah, luas permukaan rumusnya 4pi R pangkat 2. 4 pi-nya 22/7, R-nya itu yang ini dulu, mencari yang jari-jarinya 16. 16 dikali 16. Jadi 4 dikali 22/7 dikali 16 dikali 16 hasilnya 3218,2 cm persegi. Selanjutnya mencari luas permukaan yang kedua. Rumusnya sama, yaitu 4pi R kuadrat. 4 pi-nya 4 dikali 22/7 dikali R-nya 5 dikali 5. Maka hasilnya 314,2 cm persegi. Nah, selisihnya berapa? Selisihnya yaitu luas permukaan pertama dikurang dengan luas permukaan kedua, yaitu 3218,2 dikurang 314,2. Maka hasilnya 2904 cm persegi. Jadi jawabannya yang D. Selanjutnya nomor 26. Atap sebuah gedung berbentuk belahan bola dengan panjang diameter 21 meter. Bagian luar atap dicat dengan biaya 20.000 setiap meter kubik. Biaya yang diperlukan seluruhnya adalah, diketahui diameternya 21 cm, maka jari-jarinya yaitu 21 dibagi 2. Ini kan setengah bola ya. Jadi rumusnya luas setengah bola, jadi rumusnya setengah dikali 4 dikali pi R kuadrat. Nah, bola kan rumusnya 4 pi R kuadrat. Ini setengahnya itu karena belahan, jadi dikali dengan setengah. Nah, setengah dikali 4 dikali pi-nya 22/7 dikali R-nya 10,5 dikali R 10,5. Maka hasilnya 693 meter persegi. Nah, biaya yang diperlukan seluruhnya berapa? Nah, biaya yang diperlukan itu 693 dikali dengan 20.000. Biayanya, ini biaya catnya
per meter itu 20.000, jadi dikali dengan 20.000. Maka hasilnya 13.860.000. Jadi jawabannya. Selanjutnya nomor 27. Benda yang tampak pada gambar di bawah terbentuk dari kerucut dan belahan bola. Luas permukaannya adalah ini belahan bolanya, ini kerucutnya. Nah, diketahui jari-jarinya itu tadi 10 cm dan tingginya. Nah, kan tadi kan yang ditanyakan luas permukaan bangun tersebut ya. Luas permukaan bangun tersebut kan tadi terdiri dari luas selimut kerucut ditambah dengan luas setengah bola. Nah, luas selimut kerucutnya rumusnya PRS ditambah setengah dikali PR kuadrat. Ini harusnya ada PR kuadrat. Nah, S-nya kan belum diketahui ya. Kita cari S-nya terlebih dahulu. Nah, S sama dengan akar R kuadrat ditambah T kuadrat. Nah, R kuadrat, R-nya itu 10 dikuadratkan ditambah tingginya 24 sama dikuadratkan juga. 10 dikuadratkan hasilnya 100 ditambah 24 dikuadratkan hasilnya 576. Jadi 576 ditambah 100 hasilnya 676. Nah, akar 676 itu 26 cm. Ini S-nya. Nah, kita masukkan ke sini. Pi-nya itu 3,14. R-nya itu yang ini ya, 10 cm. 10. S-nya itu maaf, ini dikali setengah 4 pi-nya. Maaf, ini harusnya 3,14 dikali dengan R. R-nya 10 dikali dengan R. Jadi 3,14 dikali 10 dikali 26 hasilnya 816,4 ditambah dengan setengah dikali 4 dikali 3,14 dikali 10 dikali 10. Maka hasil 11,4 ditambah 628 hasilnya 144,4 cm per. Jadi jawabannya yang B. Selanjutnya nomor 28. Sebuah tabung berbentuk dari setengah bola dan tabung seperti pada gambar berikut. Volume bangun tersebut adalah, nah, pi-nya 22/7. Nah, diketahui diameternya itu 70. Nah, maka jari-jarinya itu 70 dibagi 2 hasilnya 35 dan tingginya itu 135 cm. Nah, kita mencari volume bola terlebih dahulu. Volume bola ini kan setengah bola ya, jadi rumusnya setengah dikali 4/3 pi R pangkat 3. Setengah 4/3 dikali pi-nya 22/7, R-nya 35 dikali 35 dikali 35. Maka hasilnya 89.833,3 cm3. Selanjutnya mencari volume tabung. Volume tabung rumusnya pi R kuadrat T. Pi-nya 22/7 dikali R-nya 3,5 dikali R-nya 35 dikali tingginya 135. Maka hasilnya 519.750 cm3. Nah, volume bangun tersebut adalah volume bola ditambah volume tabung. Nih, volume bolanya 89.833,3 ditambah volume tabungnya 519.750. Nah, jawabannya yaitu 695.083,3 cm3. Nah, di sini kan mintanya kan desimeter ya. Nah, diubah menjadi desimeter. Karena 609.5.833 desimeter kubik. Di sini diminta belakang koma ada 2 angka, jadi hasilnya 609,58
desimeter kubik. Jadi jawabannya yang B, 29. Sebuah bola berada di dalam sebuah tabung. Nah, ini gambarnya. Kulit bola tepat menyinggung alas bola, tutup dan selimut tabung. Jika luas selimut tabung sama dengan 196 cm persegi, luas kulit bola adalah, nah diketahui luas selimut tabung sama dengan 196. Mencari jari-jarinya terlebih dahulu menggunakan luas selimut tabung. Luas selimut tabung sama dengan 2 pi RT. Nah, luas selimut tabungnya itu 196 pi sama dengan 2 pi RT. Nah, ini kan pi-nya sama. Nah, kita coret. 196 sama dengan 2 RT. Nah, 196 dibagi 2 sama dengan RT, yaitu 98 dikali RT. Nah, T-nya itu kita ubah menjadi 2 kali R. 2 kali jari-jari. Jadi 98 sama dengan R di T-nya diganti menjadi 2 kali 2R. Maka 98 sama dengan 2R kuadrat. 98. Nah, R kuadrat sama dengan 98 dibagi 2. R kuadrat sama dengan 49. Nah, akar 49 yaitu 7 kulit bola atau luas permukaan. Nah, di mana luas permukaan itu rumusnya 4 pi R kuadrat. Nah, sama dengan 4 pi-nya itu 2 per 7 dikali R-nya itu 7 dikali dengan 7 sama dengan 616 cm persegi. Jadi jawabannya yang B. Selanjutnya nomor 30. Sebuah tabung tingginya 15 cm dan volumenya 2310 cm kubik. Maka volume bola terbesar yang dapat masuk ke dalam tabung tersebut adalah, nah, diketahui tingginya sama dengan 15 cm dan volumenya 2310 cm kubik. Jari-jari menggunakan volume tabung. Volume tabung rumusnya pi R kuadrat T. Nah, pi-nya 22 per 7, R-nya itu yang akan kita cari. T-nya itu 15. Nah, volume tabungnya itu 2310. Nah, ini 2310 dikali dengan 7 dan 22 dikali dengan 15. 2310 dikali dengan 7 dan 22 dikali dengan 15, hasilnya 330. Nah, ini R kuadrat. Nah, 2310 dikali 7 hasilnya 16.170 sama dengan 330 R kuadrat. R kuadrat sama dengan 16.170 dibagi dengan 330. Maka R kuadrat sama dengan 49. Akar R sama dengan akar dari 49. Akar dari 49 yaitu 7. Selanjutnya bola. Selanjutnya mencari volume bola. Volume bola itu rumusnya 4/3 dikali pi R pangkat 3. Nah, 4/3, pi-nya itu 22 per 7, R-nya itu 7. Jadi 4/3 dikali 22 per 7 dikali 7 dikali 7. Hasilnya 1437,3 cm persegi. Jadi jawabannya yang D. Nah, sekian video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.